Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zahrina dengan NIM 2202101149 akan menjelaskan tentang ruang lingkup pelayanan publik untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan Ibu Risna Dewi sebagai dosen pengampu. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ruang lingkup. Ruang lingkup adalah batasan atau area kerja yang menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan dalam suatu pekerjaan. Jadi hal ini dapat membantu memperjelas aktivitas, tanggung jawab, dan sumber daya yang terlibat dalam suatu tugas atau pekerjaan tersebut. Selanjutnya, pengertian dari manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan adalah cara kita mengelola dan meningkatkan kualitas pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan. Ini melibatkan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian semua hal yang terkait dengan pelayanan. Jadi dapat disimpulkan ruang lingkup manajemen pelayanan adalah tentang memahami sejauh mana tanggung jawab kita dalam mengelola pelayanan dan memastikan bahwa kita melibatkan berbagai aspek yang penting untuk memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dan dengan memiliki ruang lingkup yang jelas, kita dapat memahami tugas dan tanggung jawab kita dalam mengelola pelayanan. Selanjutnya, dalam ruang lingkup pelayanan terdapat beberapa unsur yang penting yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa unsur yang penting di dalam ruang lingkup pelayanan. Yang pertama, tujuan dan sasaran. Setiap pelayanan harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Artinya, tujuan ini menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui pelayanan, sementara sasaran mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan sasaran harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, serta memiliki batas waktu. Yang kedua, segmen pelanggan. Ruang lingkup pelayanan harus mempertimbangkan segmen pelanggan yang dilayani. Nah, hal ini melibatkan pemahaman tentang siapa pelanggan yang dituju, kebutuhan dan harapan mereka, serta cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Segmentasi pelanggan ini membantu dalam penyesuaian pelayanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan beragam pelanggan. Yang ketiga, ada jenis pelayanan. Ruang lingkup pelayanan juga mencakup jenis-jenis pelayanan yang akan diberikan kepada pelanggan, seperti produk fisik, layanan pelanggan, dukungan teknis, serta pengiriman. Jenis-jenis pelayanan yang ditawarkan harus relevan, sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan sesuai dengan keahlian dan kapabilitas perusahaan. Yang keempat adalah batasan dan pengecualian. Ruang lingkup pelayanan juga harus memperjelas batasan dan pengecualian yang ada. Jadi tidak semua permintaan atau kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi atau dilayani. Adanya batasan dan pengecualian dapat membantu dalam menetapkan harapan yang realistis dan menghindari janji yang tidak dapat dipenuhi. Yang kelima, ada standar kualitas. Standar kualitas ini untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas dalam pelayanan publik. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan pelanggan. Yang keenam adalah proses dan workflows. Ruang lingkup pelayanan melibatkan pemahaman tentang proses dan alur kerja yang terlibat dalam memberikan pelayanan. Ini mencakup langkah-langkah yang harus diikuti, tugas dan tanggung jawab yang terkait, serta interaksi antara berbagai departemen atau tim yang terlibat dalam penyampaian pelayanan. Materi selanjutnya yaitu tujuan ruang lingkup dalam penyelenggaraan pelayanan adalah untuk memberikan batasan yang jelas tentang apa yang akan dilakukan atau tidak. Jadi, dia terbagi dalam beberapa tujuan. Yang pertama, fokus dan klarifikasi. Artinya ruang lingkup membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang penting dalam pelayanan. Yang kedua, mengatur harapan. Artinya ruang lingkup membantu kita dalam mengatur harapan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Yang ketiga, ada optimalisasi sumber daya. Jadi, ruang lingkup dapat membantu kita dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Yang keempat adalah pengendalian risiko. Dengan memperjelas ruang lingkup, kita dapat mengendalikan risiko yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan. Yang kelima, ada fokus pada keunggulan. Artinya, ruang lingkup membantu kita dalam memfokuskan upaya pada keunggulan yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pelayanan publik yang termasuk ke dalam ruang lingkup pelayanan publik. Prinsip ini mencakup yang pertama, kepentingan publik. Prinsip ini menekankan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, transparansi. Prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Yang ketiga, kesetaraan. Prinsip ini menyatakan bahwa semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara dalam akses dan pelayanan publik. Yang keempat, ada responsif. Prinsip ini menekankan bahwa pelayanan publik harus responsif terhadap kebutuhan dan masalah masyarakat. Artinya, pemerintah atau institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik harus tanggap terhadap keluhan, saran, atau masukan dari masyarakat. Yang kelima, akuntabilitas. Prinsip ini menuntut bahwa pelayanan publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Yang keenam adalah partisipasi masyarakat. Prinsip ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keenam adalah partisipasi masyarakat. Prinsip ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Artinya, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik. Jadi, prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Dengan menerapkan prinsip ini, pemerintah dan institusi pelayanan publik dapat melakukan sebuah kegiatan pelayanan dengan baik dan benar. Jenis pelayanan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelayanan administratif dan pelayanan non-administratif. Jadi mari kita bahas kategori-kategori ini. Yang pertama, pelayanan administratif. Pelayanan administratif ini melibatkan proses administrasi dan pengurusan dokumen atau perizinan. Jadi pelayanan administratif biasanya terkait dengan pengolahan data, perizinan, dan prosedur administratif lainnya. Contohnya pembuatan dan pengurusan surat izin, pendaftaran perusahaan atau organisasi, pembuatan dan pengelolaan dokumen resmi seperti kartu identitas, paspor, dan akte kelahiran. Yang kedua yaitu pelayanan non-administratif. Pelayanan administratif tidak terkait langsung dengan proses administrasi atau pengurusan dokumen, di mana jenis pelayanan ini lebih berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Contohnya yaitu pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan medis dan pengobatan. Kemudian pelayanan pendidikan seperti kegiatan sekolah. Kemudian ada pelayanan sosial seperti pemberian bantuan kepada kelompok rentan dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya ada pelayanan transportasi seperti angkutan umum. Lalu ada pelayanan keuangan seperti perbankan dan layanan asuransi. Dalam dua kategori ini, pelayanan publik berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Segala hal dalam pelayanan publik harus dilakukan sesuai dengan ruang lingkup pelayanan publik. Jika tidak, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya seperti kasus ini, pasien sangat darurat, dioperasi tidak bisa karena obat dan alat operasi tidak ada, sehingga bayi dalam kandungan meninggal. Selanjutnya ada masyarakat yang mengeluh karena tidak mendapatkan transfusi darah dengan alasan alat medis di rumah sakit itu sudah rusak. Padahal, menurut salah satu warga, DPRD Kepulauan Talaut secara kelembagaan sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam situasi ini, jika dianalisis dari ruang lingkup pelayanan publik, yang harusnya dilakukan rumah sakit itu sesuai dengan prinsip dan tujuan pelayanan publik, yaitu yang pertama harus menangani darurat dengan segera. Artinya, pasien dalam kondisi darurat harus menjadi prioritas utama. Rumah sakit harus mengambil langkah-langkah mendesak untuk memastikan pasien tersebut mendapatkan perawatan yang diperlukan. Mereka dapat mencari solusi alternatif sementara, seperti merujuk pasien ke rumah sakit lain yang memiliki obat dan alat medis yang dibutuhkan. Yang kedua, mereka harusnya memastikan ketersediaan obat dan alat medis. Yang ketiga, harusnya rumah sakit meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Artinya rumah sakit dan otoritas kesehatan harus menjalin komunikasi yang lebih baik dengan DPRD dan masyarakat. Mereka harus merespons aspirasi dan keluhan yang disampaikan secara aktif serta bekerja sama untuk menemukan solusi yang memadai. Yang keempat, seharusnya rumah sakit mengimplementasikan perbaikan berkelanjutan. Selain menangani situasi darurat saat ini, penyelenggara pelayanan publik harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Mereka perlu mengidentifikasi penyebab akar masalah dan penerapan perbaikan berkelanjutan dalam manajemen persediaan obat dan alat medis. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.